ada peletakan jawatan beramai-ramai berjemaah di Kelana Jaya hari ini. Orang tu adalah ahli-ahli jawatan kuasa eksekutif FAM untuk tahun 2025 sampai 2029. Cepat benar design. FAM pun ada bagi sebab-sebab kenapa diorang letak jawatan ni. Ada bagus, ada yang tak bagus. Yang tak bagusnya mungkin macam sepak ada bola Malaysia yang baru menjabat 6 bulan mengundurkan diri dari jabatannya. Datuk Johari Ayub mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Di bawah kepemimpinan beliau, ada kebijakan yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah naturalisasi pemain keturunan yang dirumorkan kurang jelas asal-usulnya. Untuk masalah naturalisasi pemain, mungkin FAM harus belajar dari PSSI. Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, ketika melakukan rapat dengar pendapat bersama DPR RI, tak cuma menampilkan pemain keturunan Indonesia saja, tapi Tanggal 28 Januari 2026 akan dikenang bukan sebagai hari kekalahan di atas lapangan, melainkan sebagai hari runtuhnya fondasi kekuasaan sepak bola Malaysia. Tidak ada peluit panjang wasit, tidak ada papan skor yang memalukan, namun dampaknya jauh lebih menghancurkan dibanding kekalahan 0-5 di final turnamen. Pada hari itu, seluruh anggota Komite Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) periode 2025-2029 resmi mengundurkan diri secara serentak. Sebuah keputusan yang diambil dalam senyap disampaikan dengan bahasa administratif yang dingin, tetapi mengguncang hingga ke akar ekosistem sepak bola nasional. Pengunduran diri massal itu bukan sekedar pergantian kepengurusan. Ia adalah pengakuan diam-diam bahwa krisis telah melampaui batas kendali. FAM menyebut langkah tersebut sebagai keputusan bersama demi masa depan sepak bola Malaysia. Tidak ada kata tekanan, tidak ada kata skandal, apalagi kesalahan. Namun publik, baik di Malaysia maupun di luar negeri, tidak membutuhkan penjelasan panjang. Semua tahu apa yang menjadi latar belakangnya. Sanksi FIFA akibat skandal naturalisasi 7 pemain yang mengguncangkan kredibilitas Harimau Malaya. Dalam dunia sepak bola modern, kekalahan bisa ditebus, tapi pelanggaran integritas adalah noda yang sulit dihapus. FIFA menilai bahwa proses naturalisasi 7 pemain tersebut tidak hanya bermasalah secara administratif, tetapi juga mengandung dugaan manipulasi dokumen. Nama-nama seperti Gabriel Felipe Arosyah, Rodrigo Julian Holgado, hingga John Irasabal Iraurgi mendadak bukan lagi dikenal sebagai pemain, melainkan sebagai simbol kegagalan sistem. Mereka menjadi wajah dari sebuah proyek ambisius yang berubah menjadi bencana nasional. Sanksi yang dijatuhkan FIFA terasa seperti palu godam. Dinda besar untuk federasi, larangan aktivitas sepak bola selama 12 bulan bagi para pemain, hasil pertandingan dibatalkan, dan yang paling menyakitkan, reputasi sepak bola Malaysia jatuh bebas di mata internasional. Meski kemudian Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS menangguhkan sementara sebagian hukuman sembari menunggu banding, luka itu sudah terlanjur terbuka. Penangguhan bukan pembebasan, ia hanya jeda sebelum vonis akhir. Di titik inilah sesuatu yang tak pernah dibayangkan dalam rivalitas Asia Tenggara mulai terjadi. Para fans Malaysia berbalik bercermin. Media sosial yang selama bertahun-tahun dipenuhi ejekan terhadap negara tetangga mendadak berubah menjadi ruang refleksi kolektif. Kami terlalu sibuk menertawakan Indonesia, tulis seorang supporter. Kami mengejek kegaduhan mereka, proyek mereka, dan mimpi mereka. Sekarang kami sadar yang rapuh justru sistem kami sendiri. Komentar-komentar seperti itu bermunculan dalam jumlah besar. Nada sinis berganti menjadi penyesalan. Bahkan kata yang selama ini nyaris tabu dalam rivalitas regional mulai terdengar lantang. Maaf. Untuk sepak bola Indonesia, kami minta maaf. Kami terlalu sering bicara tanpa bercermin, tulis akun lain. Sebuah pengakuan yang mungkin terdengar sederhana, namun dalam konteks sejarah rivalitas memiliki bobot emosional yang besar. Refleksi publik itu semakin kuat ketika Saif Salih, legenda hidup sepak bola Malaysia, akhirnya angkat bicara. Tidak ada pembelaan, tidak ada upaya mengalihkan isu. Kalimatnya justru menusuk lebih dalam. Yang menyakitkan bukan karena Malaysia jatuh, ujarnya pelan, tetapi karena cara kita jatuh.
Chef menyebut satu kata yang jarang terdengar dalam diskursus sepak bola modern, karma. Apa yang kita tanam selama ini, itulah yang kita tuai hari ini. Pernyataan Chef tentang Indonesia menjadi sorotan besar. Kita terlalu sering merasa lebih pintar, lebih rapi, lebih berkelas. Hari ini kita harus jujur mengakui mereka mungkin lebih berani dan lebih jujur. Kalimat itu menggema luas. Bagi banyak fans Malaysia, inilah titik balik emosional. Ejekan berhenti, kesombongan runtuh, yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa sepak bola bukan soal menang, tetapi soal nilai. Sementara Malaysia bergulat dengan krisis integritas, di seberang Selat Malaka, Indonesia menghadapi ujian yang berbeda, namun tak kalah berat. Menjelang FIFA Series 2026, skuad Garuda diterpa badai kecederaan yang mengancam rencana besar pelatih anyar, John Herdman. Debut pelatih asal Inggris itu yang seharusnya menjadi panggung perkenalan kekuatan penuh, justru berubah menjadi laboratorium darurat untuk menguji kedalaman skuad. Absennya Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Kevin Dix bukan sekedar kehilangan nama. Itu adalah hilangnya poros-poros taktik yang selama ini menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia. Marcelino adalah imajinasi di lini tengah. Cedera hamstring cervidia yang ia alami di Eropa memaksa Herdman mencari alternatif kreativitas. Tanpa Marcelino, aliran bola di sepertiga terakhir lapangan berpotensi mandek jika tidak segera ditemukan solusi. Di lini belakang, absennya Kevin Dix akibat benturan kepala serius menjadi pukulan telak. Bermain di level tinggi Eropa, Dix membawa ketenangan dan kepemimpinan yang sulit digantikan. Sementara Pratama Arhan bukan hanya bek kiri, melainkan senjata strategis melalui lemparan jarak jauhnya yang ikonik. Kehilangan Arhan berarti hilangnya satu dimensi serangan yang unik dan sering menjadi pembeda di laga-laga krusial. Namun justru disinilah karakter John Herdman diuji. Ia bukan pelatih yang asing dengan krisis. Pengalamannya membawa Kanada ke Piala Dunia membuktikan bahwa ia mampu membangun tim bukan dari bintang, melainkan dari struktur dan mentalitas. Filosofi Next Man Up kini menjadi mantra di pemusatan latihan. FIFA Series bukan sekedar uji coba, melainkan ujian karakter sepak bola Indonesia. Di tengah badai kecederaan dan adaptasi, satu kabar dari Eropa menyuntikkan optimisme besar. Peluang Martin Paes menjadi kiper utama Ajax. Transfer senilai 1 juta euro dari FC Dallas bukan hanya angka, melainkan sinyal kepercayaan. Ajax tidak mendatangkan Paes sebagai pelengkap, melainkan sebagai solusi jangka panjang di bawah Mistar. Situasi internal Ajax membuka peluang besar. Kiper utama berstatus pinjaman. Legenda mereka berada di penghujung karir dan Paes datang dengan profil yang sangat cocok. Refleks tajam, distribusi bola modern, dan mentalitas yang telah ditempa di MLS serta level internasional bersama Timnas Indonesia. Bagi John Herdman, ini adalah kabar emas. Memiliki kiper utama di klub sebesar Ajax berarti lonjakan standar mental bagi seluruh skuad Garuda. Tentu tantangan tetap ada. Ajax dikenal tidak memberi jaminan posisi inti. Persaingan akan ketat. Namun disinilah nilai sejati Paes diuji. Jika ia mampu mengunci posisi utama, maka bukan hanya karir pribadinya yang naik kelas, tetapi juga citra sepak bola Indonesia secara global. Kontras antara Malaysia dan Indonesia pada awal 2026 terasa begitu tajam. Yang satu runtuh karena jalan pintas dan pelanggaran nilai. Yang lain terseok karena cedera, namun tetap berjalan di jalur transparansi dan pembinaan. Inilah ironi sepak bola Asia Tenggara. Bukan soal siapa yang paling keras mengejek, melainkan siapa yang paling jujur bercermin. Sepak bola memang kejam. Ia tidak hanya menghukum mereka yang kalah di lapangan, tetapi juga mereka yang mengkhianati prinsipnya. Namun dari reruntuhan selalu ada pelajaran. Malaysia belajar tentang integritas, Indonesia belajar tentang ketahanan, dan Asia Tenggara menyaksikan sebuah momen langka ketika ejekan berhenti dan kebenaran akhirnya berbicara dengan suara paling lantang.